Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari kelas A5E3 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Agustina Fitrianingrum, SPD MM MM. Dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Lutfi Mustami'ah sebagai pemateri 1 serta teman saya Nadrutul Jamalia sebagai pemateri 2, dan tak lupa juga teman saya Putri Zalzabela serta Rani Agil Agustina sebagai editor. Kali ini kami akan membahas Big Data and Predictive Analytics and Manufacturing Performance, Integrating in Tutorial Theory, Researcher-Based View and Big Data Culture. Big Data dan analisis prediktif dan kinerja manufaktur menginteraksikan teori kelembangan, pendekatan berbasis sumber daya, dan budaya Big Data oleh Budi R. diambil dari jurnal British Journal of Management William. Gambaran awal, akses, analisis, dan kelola data dalam jumlah yang besar dengan dukungan arsitektur informasi yang kuat, yaitu analisis prediktif data besar atau BDPA, untuk meningkatkan kinerja organisasi manufaktur yang telah menarik minat akademis dan industrial. Literatur sistem informasi secara luas mengkonseptualisasikan BDPA sebagai kemampuan organisasi untuk memproses volume dan jenis data yang besar di kecepatan yang diperlukan untuk mendapatkan wawasan yang relevan. Theoretical Model and Hypothesis Development, model teori dan pengembangan hipotesis. Sebagian besar studi ini mengembangkan bahwa organisasi yang menggunakan BDA atau BDPA untuk mengambil keputusan kompleks lebih komparatif di pasar. Namun, dalam salah satu studi terbaru, mereka menyimpulkan bahwa tingkat kinerja yang diinginkan tidak dapat dicapai dalam organisasi yang gagal merespon secara efektif tekanan eksternal atau tuntutan lingkungan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan 3 persepsi yang berbeda. Yang pertama adalah RBF, yang kedua teori kelembagaan, yang ketiga adalah budaya organisasi. Yang pertama, RBF menjelaskan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai keunggulan komparatif budaya organisasi. Dan yang kedua, teori kelembagaan. Teori kelembagaan telah muncul sebagai pendekatan alternatif untuk menguji perilaku organisasi dalam menggapai pengaruh eksternal. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi. Organisasi sendiri berkewajiban untuk memilih teknologi yang lebih aman dan dapat memenuhi tekanan sosial daripada manfaat ekonomi. Research Design. Ukuran yang tepat dari literatur seperti dimensi diukur pada skala Likert 5 poin dengan jangkar. Untuk mengukur organisasi kinerja, literatur yang ada menggunakan pengukuran objektif dan pengukuran subjektif. Dalam ukuran objektif termasuk pengambilan aset atau yang biasa disebut ROA, ada pula pangsa pasar, penjualan, promosi ekspor, tingkat pertumbuhan dosmetik, dan penjualan kecepatan dengan adanya pertumbuhan. Dalam ukuran kinerja subjektif mencakup persepsi produktivitas, profitabilitas, pangsa pasar, dan pelanggan kepuasan dibanding dengan pesaing. Data Analysis and Result. Dalam metode PLS tradisional, variabel laten diperkirakan sebagai agregasi tertimbang dari indikator tanpa menyertakan pengukuran kesalahan. Kesalahan pengukuran biasanya berfungsi sebagai indikator tambahan bahwa sering adanya melengkapi indikator lainnya. Koefisien jalur cenderung melemah sehubung dengan nilai sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan metodologi baru-baru ini yang didasarkan pada pendekatan tradisional, teknik PLS telah membantu menjembatani kesenjangan antara berbasis faktor dan teknik permodelan persamaan struktural berbasis komposit. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan WARPS PLS 6.0 yang merupakan PLS populer. Teknik yang baru-baru ini digunakan untuk analisis model. Discussion of result and implication for result research and manager. Hasil empiris menyoroti bahwa sehubung dengan adopsi BPDA,
Tekanan institusional dari organisasi manufaktur secara langsung mempengaruhi alokasi sumber daya internal dan akhirnya mengadopsi BDPA. Ada 3 jenis adopsi teknologi, yaitu ERP, adopsi of government, atau adopsi BDPA. Dan demikian, tekanan antar organisasi sangat mempengaruhi keputusan organisasi manufaktur, termasuk keputusan untuk mengadopsi BPDA. Dalam keadaan ini, kami berpendapat bahwa perspektif kelembagaan adalah lebih relevan untuk memahami adopsi BDPA untuk manufaktur penampilan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.